Shalom Bible lovers. Pengamatan yang cermat adalah syarat paling dasar di dalam mempelajari sebuah teks. Karena jika kita tidak mengamati dengan cermat, atau kita kurang di dalam pengamatan, atau kurang cermat dalam pengamatan, maka kita akan ketinggalan banyak hal. Bahkan kita akan salah tafsir. Kita tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh teks tersebut. Dan ini yang terjadi pada orang-orang yang mencoba membaca Alkitab hanya demi mencari kesalahannya. Mereka akan membaca dan mencomot ayat sana ayat sini untuk memenuhi kepentingan mereka. Hasilnya apa? Mereka tidak menemukan apa-apa. Dan jika dia memakai itu untuk menyerang kekristenan, maka itu akan rapuh. Mereka bisa diserang balik hanya dengan menggunakan konteks. Ini yang dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita yang muslim, seperti Ustadz Masud, Zakir Naik. Dan lihat bagaimana kita membantahnya. Mudah sekali. Hanya dengan kita mengamati dengan benar dan mengembalikan teks itu kepada mereka. Nah, hari ini pengamatan yang akan kita pelajari adalah mengamati struktur teks. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dalam episode serial Cawa Bekis sebelumnya, Cara Waras Belajar Kitab Suci, kita sudah belajar tentang mengamati apa saja yang ada di dalam Nats. Kita sudah belajar tentang langkah pengamatan. Di video sebelumnya saya sudah bicara tentang apa saja yang harus diamati di dalam sebuah teks demi mendapatkan tujuan penulis untuk tulisannya, demi menemukan apa yang dimaksud oleh Allah berdasarkan teks itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang cara waras belajar kitab suci ini, masih bicara tentang pengamatan. Jadi setelah kita mengamati fakta-fakta apa yang ada di dalam teks itu, langkah berikutnya adalah mengamati struktur atau susunan antara fakta-fakta yang sudah diamati itu. Nah, sekarang apa itu struktur? Struktur adalah hubungan atau hubungan timbal balik antara bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat misalnya sebuah mobil. Sebuah mobil itu akan bisa berjalan jika dia memiliki struktur yang baik. Atau misalnya sebuah bangunan. Sebuah bangunan semuanya saling terkait satu dengan yang lain, dari dasarnya sampai di atasnya. Jika itu tidak berkaitan, maka bangunan itu akan runtuh. Nah, sama dengan kesusastraan. Apa saja yang bermaksud atau bertujuan itu mempunyai struktur. Setiap kali ada dua dari apa saja, maka ada struktur. Misalnya, dua kata, dua frase, dua kalimat, dua paragraf, dua pasal, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan struktur. Mengapa struktur ini penting? Begini, pada waktu pengarang menuliskan tulisannya atau bukunya, dia mempunyai tujuan tertentu. Dan itu akan dituangkan atau disampaikan melalui struktur. Dia memakai struktur untuk mencapai tujuan itu. Nah, Allah juga memakai struktur itu untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Jadi setiap buku, setiap pasal, setiap paragraf itu pasti mempunyai struktur. Tugas kita adalah menemui struktur itu. Jadi dalam langkah pengamatan ini bisa diringkas begini. Tugas kita pertama adalah mencari apa yang dinyatakan Allah. Itu yang kita sebut dengan fakta-fakta. Kita mengamati fakta. Lalu kemudian yang kedua, mencari cara yang dipakai Allah untuk menyampaikan fakta-fakta itu. Dan itu adalah struktur, susunan hubungan antara fakta-fakta. Ada dua macam struktur yang harus diamati oleh seorang penafsir Alkitab. Pertama, tata bahasa. Jadi biasanya ini dipakai untuk mengamati struktur dalam ayat atau kalimat. Seorang pengarang menyatakan pikirannya atau gagasannya melalui tata bahasa. Karena itu maka tata bahasa itu adalah penting sekali untuk pengamatan dan penafsiran Alkitab.
Yang kita cari adalah hubungan antara kata-kata, yaitu apa hubungannya kata ini dan kata itu. Pertanyaan yang dapat dipakai untuk mengamati struktur secara tata bahasa, pertama, apa pokoknya? Atau kita bisa juga cari tahu apa predikatnya, yang mana kata kerjanya, yang mana kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang harus diamati, yaitu struktur yang berhubungan dengan kesusastraan. Biasanya dipakai dalam paragraf atau antara paragraf-paragraf. Amatilah kata-kata penghubung, misalnya sebab, karena, supaya, jikalau, maka, dan lain-lain. Kata-kata penghubung ini penting karena merupakan alat-alat yang dipakai penulis untuk menyusun bahannya. Jadi, kata-kata penghubung ini ibarat engsel pintu. Atau dengan kata lain, kata-kata penghubung ini merupakan tanda-tanda struktur. Kita bisa menggunakan hukum struktur untuk mengamati struktur. Berikut adalah contoh pengamatan struktur Mazmur 1. Untuk mempermudah pengamatan, kita harus menyusun ulang teks yang akan kita pelajari. Seperti ini. Perhatikan tanda-tanda struktur yang akan saya berikan dalam teks yang sudah disusun kembali ini. Contoh, berbahagialah orang. Itu ditandai dengan kotak merah. Di situ ada akibat. Lalu kemudian ada struktur peningkatan pikiran. Ada 3 hal yang merupakan peningkatan pikiran di sana. Lalu ada tanda kontras, itu ada petunjuknya, ada kata tetapi. Selanjutnya di sana juga ada konjungsi atau kata penghubung dan. Lalu kemudian kita bisa melihat 2 bagian besar, yaitu bagian yang bernada negatif dan positif. Begitulah cara bekis, cara waras belajar kitab suci. Untuk kelanjutan dari contoh Mazmur 1, silakan klik link pada deskripsi. Saya kira itu dulu hari ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. Saya Peterson Kudon, Tuhan Yesus memberkati.